Baiklah, hari ini kita akan mempelajari dan membahas tentang keliling segitiga. Sebelum kita membahas contoh soalnya, kita harus mengetahui dulu ada berapa macam atau jenis segitiga. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, ini ya, yang paling besar sudutnya itu 90 derajat. Kemudian yang kedua ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini lebih dari 90 derajat ya. Kemudian ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi ini semua sudutnya ini kurang dari 90 derajat. Nah, itu berdasarkan besar sudutnya. Kemudian yang B, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, yang pertama ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Jika segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang. Jadi kakinya dan alasnya itu sama panjang, otomatis berarti kalau di sini nilainya 10, nah di sebelah sini juga 10 dan 10 karena panjang sisinya sama. Kemudian segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua dari tiga sisinya sama panjang. Nah, kakinya sama, tapi untuk alasnya berbeda panjangnya. Kemudian yang ketiga, segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya itu berbeda panjangnya. Sebelum kita menyelesaikan atau membahas contoh, nah kita harus tahu dulu untuk menentukan keliling segitiga adalah menjumlahkan ketiga sisinya. Karena keliling kan menjumlahkan dari semua sisi dari bangun tersebut, maka rumus untuk menentukan keliling adalah dijumlahkan semua sisinya. Oke, kita langsung contoh yang 4.9. Tentukan keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Kalau segitiga sama kaki yang sudah kita bahas sebelumnya, kaki dari segitiga itu sama. Berarti kalau di sini 8 cm yang sudah diketahui, nah di sini kan masih ditanyakan, otomatis di sini pun adalah 8 cm. Karena jika segitiga sama kaki, itu kakinya sama panjangnya. Nah, ini alasnya 16 cm. Penyelesaiannya, segitiga sama kaki mempunyai dua sisi yang sama panjang atau salah satu sisi yang belum diketahui adalah 8 cm. Nah, ini kan sudah diketahui semua sisi dari segitiga sama kaki. Yang akan kita selesaikan adalah mencari keliling dari segitiga ini. Rumusnya tadi kan dijumlahkan semua sisinya, berarti ditambah ya. Rumusnya adalah ini. K sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita contohkan di sini adalah A, ini adalah sisi B, dan ini adalah sisi C. Kemudian, K sama dengan A adalah 8 ya. Kemudian, B adalah 8, C adalah 16. 8 ditambah 8 ditambah 16 sama dengan 32. Jadi, keliling segitiga sama kaki pada gambar adalah 32 cm. Nah, ini adalah jawaban dari contoh 4.9. Contoh 4.10. Tentukan panjang sisi segitiga sama sisi. Jika diketahui keliling segitiga sama sisi adalah 156 cm. Kita gambar segitiga sama sisinya dulu. Nah, ini sama sisi berarti ketiga sisinya itu sama panjang ya. Kemudian kelilingnya adalah 156. Kelilingnya 156 cm. Jadi, yang ditanyakan adalah sisi dari segitiga sama sisi. Jadi masih ditanyakan ya, ditanyakan. Nah, untuk mencarinya penyelesaiannya sebagai berikut.
segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Tadi kan yang sebelah sini, dan sebelah sini sama. Kita tulis dulu di sini rumus keliling. K sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi kan keliling itu rumusnya A ditambah B tambah C. Jadi menghitung keseluruhan dari sisinya. Akan tetapi yang kita tanyakan tadi sisinya, belum ada nilainya ya. Karena sisi dari segitiga sama sisi ini sama, kita anggap saja A ya. Ini A, ini A, ini A, karena pasti nilainya akan sama. Kita turunkan ke bawah, K sama dengan A ditambah A ditambah A. K sama dengan 3 dikali A. 3 itu dari panjang sisi dari segitiga sama sisi ini ada 3 ya. Karena A-nya itu ada 3 dikali A. Karena kelilingnya sudah kita ketahui dan yang kita tanyakan adalah panjang sisinya, maka A pindah ke sebelah kiri. Sama dengan K dibagi 3, keliling dibagi 3. Karena keliling ini pindah ke sebelah kanan, maka dibagi. Nah, K dibagi 3. Rumusnya yang ini, jadinya A kita turunkan ke bawah sama dengan kelilingnya 156 dibagi 3 sama dengan 52. Jadi, panjang sisi segitiga sama sisi adalah 52 cm. Nah, di sini 52, 52, 52. Coba kita buktikan ya. Apakah benar hasilnya ada 52? Oke, coba kita buktikan. Dijumlahkan ya. 52 ditambah 52 ditambah 52. 2 tambah 2, 4. Ditambah 2 lagi, 6. 5 tambah 5, 10. Ditambah 5, 15. Nah, betul ya, hasilnya 156. Jadi, panjang sisi segitiga sama sisi adalah 52 cm. Oke, sekarang kita akan mencoba nomor 1, soal nomor 1 ada A, B, dan C. Nah, penyelesaiannya kita yang A terlebih dahulu ya. Ini mudah sekali anak-anak, karena kita menentukan keliling segitiga yang A itu segitiga sama sisi. Berarti sisi seluruh dari segitiga ini sama panjang. Karena yang diketahui yang di sebelah sini, alasnya 23 cm, maka kakinya pun otomatis akan sama. Hasilnya adalah 23 cm dan 23 cm. Nah, karena ditanyakan keliling, karena ini sudah diketahui ya, dari semua sisinya, maka rumus keliling adalah A ditambah B ditambah C. K sama dengan 3 ditambah 23 ditambah 23. K sama dengan 23 ditambah 23 ditambah 23, hasilnya adalah 69 cm. Maka keliling dari segitiga soal A adalah 69 cm. Soal yang B. Kita lihat di sini adalah segitiga sama kaki. Nah, jika segitiga sama kaki, maka kedua kaki dari segitiga ini otomatis nilainya akan sama. Alasnya nilainya berbeda ya. Nah, karena di sisi kanan, kaki kanan itu 27 cm, maka sisi kiri pun akan sama 27 cm. Sudah diketahui semua kelilingnya, semua sisinya, maka kita masuk ke rumus keliling, karena yang ditanyakan adalah keliling dari segitiga ini. Keliling yaitu A ditambah B ditambah C. Maka keliling sama dengan A-nya 27 ditambah 27 ditambah 15. Hasilnya adalah 69 cm. Jadi keliling dari soal B adalah 69 cm juga. Untuk soal yang C, ini adalah segitiga sembarang. Yang sudah kita ketahui bahwa jika segitiga sembarang, tiap panjang sisinya yaitu berbeda ya panjangnya. Maka yang ditanyakan adalah, ini anggap saja ini sisi A, sisi B, dan ini sisi C, sisi miringnya.
Nah, maka yang ditanyakan adalah sisi C. Di sini kita belum mengetahui nilainya. Nah, Ibu mempunyai cara cepat atau cara mudah untuk menyelesaikan pertanyaan soal C, yaitu dengan seperti ini. Nah, adalah 3, 4, dan 5. Ini adalah trik cepatnya. Sisi A yaitu 9 cm, sisi B adalah 12 cm, dan sisi C belum kita ketahui ya, cm. Nah, di sini kita samakan 3 ya. Berarti 3 dikali, karena segitiga itu mempunyai 3 sisi, yaitu 3 dikali 3 hasilnya 9 cm, betul ya. Kemudian yang bawah adalah 4 rumusnya. Jadi 4 dikali sisi dari segitiga adalah 3. Hasilnya 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Nah, betul. Kemudian otomatis yang terakhir, yang C, sisi miringnya adalah 5. Nah, kita pindahkan 5 ke sini dikali 3 banyaknya sisi dari segitiga. Hasilnya adalah 5 kali 3 adalah 15. Jadi, di sini hasilnya adalah 15 cm. Lanjut kita ke rumus keliling, karena yang ditanyakannya adalah keliling. A ditambah B ditambah C. K sama dengan 9 ditambah 12 ditambah 15. K sama dengan, ini kita hitung di sini ya, 15 tambah 12 tambah 9. 5 tambah 2 7. 7 ditambah 9 adalah 16. Tulis di sini 6, di atas sini 1. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3. Jadi 36 hasilnya. Oke, berarti kita pindahkan ke sini 36 cm. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang C. Keliling dari soal C adalah 36 cm. Soal nomor 2, yaitu Lani membuat kerudung berbentuk segitiga beraturan. Nah, segitiga beraturan berarti ketiga sisinya sama panjang. Ia akan menghias setiap sisi kerudungnya dengan pita. Berapakah pita yang dibutuhkan Lani jika salah satu sisinya 115 cm? Kita gambar dulu di sini segitiga sama sisi ya. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Di sini sudah kita ketahui adalah panjang sisinya adalah 115 cm. Di sini pun otomatis akan 115 cm dan 115 cm. Oke, sekarang maksudnya panjang pita di sini yang dibutuhkan Lani adalah kelilingnya. Berarti kita memakai rumus keliling segitiga, yaitu A ditambah B ditambah C. K sama dengan 115 ditambah 115 ditambah 115. Jadi K sama dengan 345 cm. Jadi pita yang dibutuhkan Lani adalah 345 cm. Untuk nomor 3, pertanyaannya adalah tentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Kita akan bahas yang A terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Sisi yang belum diketahui adalah kakinya ya, sisi kanan dan sisi kiri, akan tapi alas dan kelilingnya sudah diketahui. Maka jika kita lihat di sini, ini adalah segitiga sama kaki. Nilai yang di sini, kaki yang kanan dan kaki kiri adalah sama ya, otomatis nilainya. Jadi kita anggap saja ini adalah A dan ini adalah A. Maka rumusnya adalah keliling sama dengan A ditambah A ditambah 13 cm. Nah, kelilingnya di sini 67 cm sama dengan A tambah A 2A tambah 13 cm. 67 cm. Kemudian 13 pindah ke ruas kiri, maka yang awalnya positif 13 cm pindah ke ruas kiri menjadi negatif 13 cm sama dengan
2A. Sama dengan ya, tulis di bawahnya. 67 dikurangi 13 hasilnya 54 cm. Di sini masih 2A turun sama dengan, karena yang ditanyakannya adalah sisi A, maka A pindah ke sebelah kiri dan 54 pindah ke ruas kanan, maka dibagi menjadi 2. A sama dengan 54 dibagi 2, hasilnya adalah 27 cm. Nah, di sini berarti kita tulis 27 dan 27. Nah, sudah diketahui. Akan tetapi apakah betul hasilnya 27? Maka kita buktikan dengan cara menghitung pakai rumus keliling, yaitu K A ditambah B ditambah C. K sama dengan A nya yang di sebelah sini 27, B nya 27 ditambah 13 sama dengan, ya, jumlahkan di sini 27 ditambah 27 ditambah 13. 7 tambah 7 14 ditambah 3 17. Angka satunya ditaruh di atas. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 6. Nah, 67 cm. Betul ya, kelilingnya sama 67 cm. Jadi sisi yang belum diketahui betul hasilnya 27 dan 27. Untuk soal yang B, ini adalah segitiga siku-siku. Kita mencari sisi yang belum diketahui. Yang sudah diketahui itu alas dan kelilingnya. Maka rumus tercepatnya menggunakan yang seperti ini. 3, 4, dan 5. Ini adalah rumus atau cara mudahnya. Nah, kita gambar di sini ya, di bawah. Ini adalah segitiga siku-sikunya. Kemudian di sini yang diketahui alasnya 8 cm. Maka kita hitung yang 8 cm-nya dulu dari yang 4 ini. 4 dikali berapa? Yang hasilnya 8 adalah 2. 4 kali 2 8 ya. Kemudian 3 di sini otomatis kita dikalikan dengan 2 mengikuti yang sebelumnya. 3 kali 2 adalah 6 cm. Dan yang terakhir di sisi miringnya itu otomatis 5 dikali 2 juga, hasilnya adalah 10 cm. Di sini hasilnya adalah 6, di sini adalah 10. Baiklah, untuk membuktikan betul atau tidaknya, kita masuk ke rumus keliling. Jadi, A ditambah B ditambah C. Keliling sama dengan A-nya 6 ditambah 8 ditambah 10. K sama dengan 6 ditambah 8 14, 14 ditambah 10 24. Nah, berarti betul kelilingnya sama persis, adalah 24 cm. Jadi tingginya adalah 6, sisi miringnya adalah 10 cm dan alasnya 8 cm. Untuk menyelesaikan soal yang C, di sini diketahui kelilingnya adalah 174 cm. Nah, ini jika kita lihat adalah segitiga sama sisi. Otomatis jika di sini A, maka di sini pun akan A dan di sini pun akan A. Karena jika segitiga sama sisi, nilai sisinya akan sama semuanya, panjangnya. Kita masuk ke rumus kelilingnya, yaitu A tambah B ditambah C. K sama dengan, karena belum diketahui nilai dari setiap sisinya, maka kita gunakan di sini A ditambah A ditambah A. K sama dengan A tambah A adalah 3A. Nah, karena yang ditanyakan adalah A, maka A pindah ke ruas kiri, maka K pindah ke ruas kanan dan dibagi dengan 3. A sama dengan kelilingnya tadi 174 cm dibagi 3. Jadi A sama dengan 58 cm.
Sudah kita ketahui A-nya 58 cm. Kita masukkan ke sini. Berarti setiap sisi adalah 58 cm, 58 cm, dan 58 cm. Jika kita ingin membuktikan betul atau tidaknya, maka kita menggunakan rumus kelilingnya. A ditambah B ditambah C, K sama dengan 58 tambah 58 ditambah 58. Jika kita hitung hasilnya adalah 174 cm. Nah, berarti sesuai kan dengan keliling segitiga soal C. Selanjutnya kita akan bahas nomor 4. Soalnya adalah diketahui keliling segitiga sama kaki 56 cm. Jika panjang sisi sama kakinya 14 cm, berapa panjang sisi yang lain? Oke, nomor 4, kita gambar terlebih dahulu segitiga sama kaki. Nah, ini sama kaki. Nah, kelilingnya tadi adalah 56 cm. Nah, panjang sisi kakinya atau sama kakinya 14 cm. Nah, kemudian ini alasnya yang ditanyakan berapa cm. Yang ini kita sebut saja sebagai A ya, A cm. Sedangkan rumus keliling adalah 14 ditambah 14 ditambah A. Karena keliling kan menghitung seluruh sisi dari bangun tersebut. Jadi K adalah 56 cm sama dengan 14 ditambah 14, hasilnya adalah 28 cm ditambah A. Nah, maka 56 cm 28 cm pindah ke ruas kiri, yang awalnya positif berubah menjadi negatif 28 cm sama dengan A. Kemudian 56 dikurangi 28 hasilnya 28 cm sama dengan A. Nah, maka jawabannya adalah di sini A ini berarti 28 cm. Ini jawabannya. Nomor 5, pertanyaannya adalah Beni bermain ke rumah pamannya. Paman Beni sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang kedua sisi penyikunya 80 cm dan 150 cm, berapakah panjang salah satu sisi taman? Berapakah panjang pagar yang dibutuhkan paman Beni seluruhnya? Oke, kita gambar dulu segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-sikunya. Kemudian sisi penyikunya 80 dan 150. Ini 150 cm dan ini 80 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang salah satu sisi taman, yaitu yang ditanyakan sisi miringnya. Sentimeter, titik-titik sentimeter. Jika seperti ini, kita gunakan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras, yaitu kita anggap saja ini adalah A ya. Jadi A sama dengan akar 150 kuadrat. 150 ini dari sini ditambah 80 kuadrat. Turunkan ke bawah, A sama dengan akar 150 kuadrat adalah 150 dikali 150, hasilnya adalah 22.500 ditambah 80 dikali 80, hasilnya 6.400. Kemudian A, akar 22.500 tambah 6.400, hasilnya 28.900. A sama dengan akar dari 28.900 adalah 170 cm. Nah, jadi panjang salah satu sisi taman adalah 170 cm. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah panjang pagar yang dibutuhkan paman Beni seluruhnya? Panjang pagar di sini maksudnya adalah keliling. Nah, jadi kalau rumus keliling adalah dijumlahkan keseluruhan sisinya.
kita masuk ke rumus keliling, yaitu K sama dengan 150 ditambah 80 ditambah 170. K sama dengan 400 cm. Jadi, panjang pagar yang dibutuhkan Paman Beni seluruhnya adalah 400 cm. Nah, ini ya, 400 cm.